tahu gimana sih kayak HP itu gimana cara kerjanya, terus alat elektronik kok bisa. Dulu zaman waktu saya masih maba-maba, saya itu baca biografinya Steve Jobs. Dia itu lebih jago di kayak dia itu seninya itu bagus. Oke. Nah, kenapa Apple itu dia itu desainnya itu bagus. Oke. Nah, sedangkan kayak kita kan si Steve Jobs itu memadukan antara teknologi dan engineering dengan seni. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di D-Talk, konten dari D-Thinker. Dan kali ini kami kedatangan tamu spesial karena berkat beliau, D-Thinker ini juga jadi lahir gitu. Kalau boleh tahu, dikat layangnya. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Sebelumnya nama saya Alwi Shihab dari Prodi Teknik Elektro. Teknik elektro, kita langsung ke pembahasan mengenai teknik elektro ya, karena teknik elektro ini tuh ada elektro-elektronya. Iya, Tapi sebelum pembahasan yang lebih dalam, boleh tahu nggak sih alasannya dulu masuk ke elektro itu kenapa, ataukah dari orang tua atau gimana? Kalau dulu sih sebenarnya saya nggak spesifik banget sih ke teknik elektro. Cuma pas zaman SMA saya pengen masuk ke teknik gitu. Oke. Nah, alasannya pengen masuk teknik karena dulu pas SMA itu saya menganggap bahwa anak teknik itu keren. Oh iya. Kayak anjir, belajar fisika, matematika, terus merancang. Nah, pas SMA setelah UNBK, nah saya daftar teknik sipil sama teknik mesin Undip. Oh. Nah, dari situ nggak keterima. Oke. Selanjutnya saya coba daftar swasta kan di Jogja. Oke. Saya milih teknik elektro sama sipil. Nah, Sipil. kebetulan yang diterima itu malah teknik Elektronya. elektronya. Padahal pilihan pertama itu teknik sipil. Waduh. Oke. Itu. Jadi alasannya itu karena tadi itu ya, pilihan kedua. Pilihan kedua. Jadi teknik elektro itu bukan keinginan murni, kayak Oke ya, oke. cuma ya udah, yang penting teknik aja kuliahnya. Soalnya tadi ada motivasi bahwa teknik itu keren, jadinya yang penting teknik, Yang gitu penting ya. Apa teknik, aja teknik apa aja. dimasukin. Kemudian ini ya, teknik elektro itu gini, gambaran kuliah teknik elektro itu gimana sih? Maksudnya ngapain aja, atau definisi dari teknik elektro itu mempelajari apa gitu? Kalau dari namanya kan elektro itu kan listrik kan. Nah, Oke. jadi kalau kuliah di teknik elektro itu nggak jauh-jauh dari yang Namanya listrik. listrik. Iya. Oke. Jadi kita yang pasti anak elektro pasti bisa pakai multimeter. Nah, kesehariannya itu Pakai apa? multimeter. Multimeter. Itu buat ngukur arus, tegangan sama hambatan. Arus tegangan sama hambatan listrik ya. Nah, terus kalau anak teknik elektro itu pasti udah sering yang namanya tersetrum. Itu udah Hal biasa. hal biasa untuk anak elektro. Jadi elektro itu pada dasarnya memang mempelajari tentang kelistrikan. Ya, kelistrikan. Sebelum lanjut lebih dalam, teknik itu kan biasanya identik dengan apa ya namanya? Kalau masa sebelum masuk ada ospek-ospek gitu kan. Nah, ada identik dengan apa? Bullying atau perpeloncoan pada saat, atau makrab ya, pada saat ospek segala macam. Ada pengalaman pribadi nggak, atau pengalaman di kampusmu tentang Kalau hal tersebut? saya pribadi alhamdulillah belum pernah ngerasain perpeloncoan. Tapi mungkin di beberapa kampus lain ada berita semisal perpeloncoan, terus ada yang sampai masuk rumah sakit. Nah, beruntung saya belum pernah ngalamin hal tersebut. Dan kebetulan di kampusmu nggak ada eksiden kayak gitu ya? Iya, alhamdulillah nggak ada. Tapi kalau di prodi saya ada namanya makrab. Oke, makrab. Malam apa? Malam keakraban. Keakraban. Nah, sebenarnya itu nggak wajib sih. Cuma kalau menurut saya itu penting.
Jadi malam keakraban itu bisa menumbuhkan persaudaraan, solidaritas. Karena kan makrab itu dulu saya dilaksanain di kaki Gunung Merapi. Itu dua malam. 2 malam. 2 malam. 3 hari 2 malam. Nah, di situ kegiatannya seru sih. Ada hiking, terus api unggun. Intinya kayak mirip-mirip LDK gitu. Oh iya. Jadi bisa menambah saudara, saling kenal sama kakak tingkat, sama temen satu angkatan. Nah, gitu. Soalnya pernah dengar cerita kan kalau makrab-makrab gitu kan biasanya kayak disuruh keliling hutan kayak atau malam-malam jurit malam ya biasanya kalau dibilang. Iya, ada itu gitu. Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Ada. Terus biasanya terjadi perpeloncoannya tuh di saat si makrab ini kadangan. Kalau di tempat kebetulan di tempat saya nggak ada, cuma ada sih yang kayak agak, tapi menurut saya nggak begitu, itu bukan kayak pelonco. Jadi semisal telat atau terlambat itu ada hukuman fisik, push up atau sit up. Masih standar lah ya, masih standar. Nggak yang sampai dibully, dipukuli, nggak ada. Terus kalau ini biasanya teknik itu biasanya apa ya? Gundul gitu? Atau biasanya yang tahun-tahun pertama? Oh ya, disuruh gundul. Tapi itu yang di kampusmu ya? Kalau di tempat saya nggak ada, nggak harus gundul. Yang penting rapi aja, nggak gondrong. Nggak gondrong. Tapi yang pas udah semester atas kan bebas. Bebas. Soalnya di beberapa kampus lain kan kadang yang teknik tuh harus apa? Oh iya, harus 1 senti atau itu 121 atau apa gitu. Berarti itu sebenarnya masing-masing kebijakan kampus. Tidak semua kampus memberikan aturan yang sama. Iya, tidak sama semua kampus. Oke, kita kembali ke ini ya, pembahasan mengenai teknik elektro. Jadi teknik elektro ini tadi kan membahas tentang listrik tuh. Nah, materi dasar atau materi yang semester awal itu atau mata kuliah yang dipelajari dalam teknik elektro semester awal itu biasanya apa aja, Wik? Kalau di tempat saya itu matematika, fisika itu udah basic. Jadi yang dipelajari tentang kalkulus, aljabar. Terus fisika juga masih ada materi-materi yang awal kayak mekanika, terus Newton, terus ada juga listrik juga. Jadi masih dasar, masih materi-materi anak SMA. Kalau di semester 1. Semester 1 itu berarti materi yang tidak jauh dari materi SMA. Iya. Fisika sama apa? Fisika, matematika. Bahkan di sekarang ada perubahan kurikulum. Jadi kita juga mempelajari biologi sama kimia. Oh iya. Yang padahal itu jauh banget dari elektro menurut saya. Tapi harus dipelajari dan itu matkul wajib. Biologi sama kimia. Biologi sama ada kimia. Hubungannya sama itu? Ya kalau menurut saya jauh banget sih dari elektro. Iya. Terus kalau misalkan ada apa tadi kimia sama biologi yang dipelajari apa itu? Kalau biologi itu contohnya kayak sel, tumbuhan, hewan. Jauh ya? Jauh banget. Kelistrikan tiba-tiba sel ya? Iya. Nah itu yang bikin susah juga karena kaget kan. Awalnya wah elektro pasti belajarnya perhitungan, matematika. Nah ketika masuk kok ada biologi. Tapi nggak semua kampus sama kayak gitu. Berarti tapi mata kuliah wajib? Itu mata kuliah wajib. Jadi basic science. Basic science. Ya. Itu untuk satu fakultas apa cuma prodinya elektro dong? Kurang tahu sih. Kayaknya cuma prodi. Prodi. Ya. Itu kan mata kuliah apa ya? Itu mata kuliah basic. Basic science. Ya ada tadi itu ya wajib. ada apa namanya matematika, ada aljabar, kalkulus, fisika, kimia, biologi. Itu mungkin kalian yang masih sekolah itu perlu dikuatkan kalau memang pengen masuk ke teknik elektro. Kalau ini mata kuliah yang konsentrasi di teknik elektro ada nggak mata kuliah konsentrasi? Biasanya kan setiap prodi ada tuh konsentrasinya apa. Kalau elektro ada nggak? Kalau elektro itu kalau di tempat saya ada 4. Yang pertama telekomunikasi, terus biomedik, biomedik, power energy, sama otomasi industri.
Nah itu masing-masingnya ngapain aja? Maksudnya eh, fokus pembelajarannya di masing-masing konsentrasi tersebut? Kalau di telekomunikasi kita belajar mengenai sinyal kayak 4G, 5G. Oh, itu termasuk teknik elektro? Itu teknik elektro. Ah. Jadi kan kan luas cakupannya. Ada telekomunikasi yang udah saya sebutin tadi. Oke. Terus yang biomedik itu mengenai kayak kesehatan di bidang medis. Jadi alat-alat medis kesehatan yang kayak apa namanya, EKG. Saya kurang tahu sih alat-alatnya, Mbak. Soalnya saya juga nggak ambil di konsentrasi tersebut. kesehatan. Apa tadi? Bioteknologi? Biomedik. Oh, biomedik. Biomedis. Terus yang ketiga itu power energy. Power energy. Itu mungkin transmisi tegangan tinggi di PLTU sampai ke rumah konsumen atau industri. Oke. Nah, yang keempat itu tadi automasi. Automasi itu terkait di bidang industri. Jadi kendali proses dan sebagainya. Jadi ngatur gimana proses produksi mesin boiler bisa ya di dalam manufaktur tersebut. Apa ya, kayak di pabrik gitu? Iya, di pabrik, mesin produksi pabrik. Jadi elektro itu selain pelajari listrik, bahkan pelajari yang ada tadi itu ya, apa, biomedik. Iya, biomedis ada. Berarti itu kan yang alat-alat di rumah sakit itu? Iya, alat-alat di rumah sakit. Nah itu kan tadi ada beberapa ini ya, ada beberapa apa namanya? Konsentrasi. Iya. Kalau kamu ngambilnya konsentrasi apa? Kalau saya di otomasi sama energi, dua itu. Otomatis, bisa ngambil dua. Ya sebenarnya kan ada beberapa matkul. Nah matkul itu masuknya kemana? Nah saya ambil matkul yang berhubungan sama dua konsentrasi itu. Jadi konsentrasi itu tidak hanya bisa ngambil satu. Iya. Tapi bisa dua. Itu pun nggak semua bisa diambil ya? Nggak semua. Jadi tergantung kebijakan kampus sih. Jadi kalau di kampus saya itu mahasiswa bisa ambil semua atau cuma satu. Oke. Dulu kamu sebelum masuk apa namanya elektro, ya, pasti mempunyai ekspektasi mengenai si teknik-teknik ini. Tadi kamu kan ada beberapa apa ya teknik mau masuk, kan pasti mempunyai ekspektasi. Ya, ekspektasi. Nah, ekspektasimu pas mau masuk elektro, apakah terpenuhi sama pas kuliah atau malah melebihi ekspektasimu? Kalau saya melebihi ekspektasi saya sih. Malah melebihi. Iya. Saya dulu ekspektasi saya elektro itu cuma belajar tentang manufaktur sama power sama energi. Nah ternyata setelah masuk ternyata mempelajari tentang pemrograman juga. Loh. Itu yang bikin kaget. Pemrograman itu apa? Kayak ini? Mungkin contohnya bahasa C, MATLAB, LabVIEW. Jadi lebih apa ya? Lebih banyak. Padahal saya kira cuma wah nanti paling belajar transmisi atau telekomunikasi, bahkan ternyata ada sampai bahasa asing juga, pemrograman. Dan kebetulan TA saya juga bertema tentang program itu, image processing. Dan itu jauh banget dari ekspektasi saya. Melebihi ekspektasi. Iya. Kalau kayak coding itu juga dibelajarin nggak di teknologi? Iya, dipelajari. Tapi lebih tepatnya kita belajar logikanya. Nah, nanti mungkin untuk penjurusan konsentrasi belajar lebih spesifik. Oh, yang konsentrasi tadi itu baru. Iya. Kalau ini, jadi teknik elektro tadi mempelajari banyak hal itu ya, tentang kelistrikan yang rootnya tuh di kelistrikan. Kemudian apa sih outputnya untuk anak-anak lulusan elektro ini? Maksudnya kemampuan apa nantinya yang bakal didapat anak-anak S1 teknik elektro? Kalau S1 teknik elektro kemampuannya yang pasti dia bisa desain, desain engineering, terus juga wirausaha juga bisa. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sistem manufaktur itu outputnya. Yang desain engineering itu tadi termasuk yang buat alat-alat produksi pabrik. Semisal dia bikin inovasi apa, mungkin bikin inovasi kendaraan listrik kah, atau buat sistem
perbaikan apa gitu. Berarti juga dalam teknik elektro dipelajarin ini ya, maksudnya mahasiswa itu dituntut untuk membuat sesuatu yang baru tentang teknologi atau gimana? Atau misalkan nih ada apa ya, bikin produk baru tentang kelistrikan atau termasuk itu juga nggak? Atau Iya, termasuk seperti itu. Cuma nggak ada tuntutan harus buat seperti itu. Tapi kita diajarkan ada yang namanya rekayasa engineering. Oke. Jadi apa itu rekayasa engineering? Semisal udah ada sebuah alat, semisal filter udara. Nah, itu kita bongkar alat tersebut terus dipelajari lagi. Nah, kita buat replikanya atau bikin inovasi Atau upgrade bisa upgrade. Nah, dari rekayasa engineering tersebut kita bisa tahu gimana mau bikin alat baru atau inovasi apa. Kalau di teknik biasanya ada yang namanya rekayasa engineering. jadi rekayasa engineering. Terus yang kemarin si Alek itu yang bikin apa sih, yang kayak dari besi-besi ada apa namanya? Yang dia itu loh. Oh, yang- iya, Nah, tahu, itu apa itu? Maksudnya itu tugas kan berarti? Nah, itu biasanya kalau di prodi saya tiap semester itu ada output tugas. Semisal kalau terakhir kemarin semester 6 kita dituntut untuk membuat sebuah alat. Nah, alatnya itu beda-beda. Oke. Kalau kemarin itu dia dapat tema mengenai perkebunan atau pertanian, saya lupa. Jadi membuat fermentasi kopi. Kalau untuk lebih spesifik saya kurang tahu sih. Nah, sedangkan kalau saya dulu pas semester 6 itu membuat monitoring baju APD. Monitoring baju APD. APD, yang- alat pelindung diri yang buat kalau dulu COVID itu kan pakai APD kan, petugas kesehatannya. Nah, itu buat monitoring itu, jadi bisa memantau berapa suhu tubuh orang, detak jantung, sama udah dua itu aja sih. Nah, itu Suhu. alatnya sebelumnya udah ada apa? Emang kamu berinovasi untuk membuat alat itu? Kurang tahu sih, kayaknya belum ada sih, cuma inovasi aja karena kebetulan sama dosen itu dikasih temanya tentang kesehatan. Nah, teman-teman itu kan project buat kelompok. Nah, terus mutusin buat ini aja APD. Soalnya kan kemarin baru aja COVID. kena COVID kan. Jadi mungkin bikin monitoring APD. Soalnya pas zaman COVID kan banyak berita kan tenaga kesehatan kecapean Iya. tiba-tiba pingsan. Nah, tujuan buat alat itu supaya kita bisa mencegah kelelahan pada Para ahli medis, iya, tenaga tenaga medis. medis. Kalau dari jantung terus suhu kan kita bisa tahu kalau itu kelelahan atau Iya. enggak dari detak jantungnya berapa BPM, terus suhu badannya berapa. Kan ada batasan-batasannya kalau ini kalau lagi capean detak jantungnya sekian. Jadi kamu membuat alat monitor itu untuk agar si tenaga medis ini bisa memonitor tenaga medis apakah dalam APD itu batas amannya sampai seberapa. Iya, Jadi itu. alat itu memonitor itu Monitor itu supaya Enggak, kita bisa mencegah kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. wes gila ya, lumayan asik sebenarnya elektro. Ya kan, maksudnya Iya. belajar tentang sesuatu bahkan bisa berinovasi, bikin alat baru atau tadi itu. Misalkan ada alat yang memang sudah ada, kemudian dibuka, Inovasi dibuka, terus dibongkar. dicari dipelajari. formulanya segala macam. Kemudian bisa jadi mereplika atau bikin atau inovasi bikin baru. inovasi baru, tambahan fitur. Anjir, gila, keren banget teknik elektro. Tapi juga teknik elektro juga tadi itu konsekuensinya adalah memang harus dasar matematiknya Iya, juga, dasar matematik. fisiknya juga. Itu memang harus kuat ya, Be, ya kalau di teknik tuh ya. Sebenarnya nggak Enggak harus juga. jago matematika sih. Tapi- yang penting kalau menurut saya yang penting dia bisa bertahan aja. Bisa bertahan. Ya biasa bertahan di teknik. Karena emang ini nggak sih, Bi? Maksudnya kayak kuliah elektro itu, aku denger aja sih. Maksudnya Iya. ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun. Ya itu banyak ditemukan sih. Banyak Kayak gitu. ditemukan. Ada yang lulusnya bisa lebih dari 5 tahun, 6 tahun. Itu beberapa ada. Itu biasanya karena apa ya kayak gitu? Maksudnya karena memang kemampuannya atau karena memang ada riset tertentu yang belum selesai atau gimana? Itu sebenarnya banyak alasannya sih. Kayak salah satunya itu mungkin dia ketinggalan materi terus dan teman-teman
seangkatannya itu udah pada lulus dan dia belum lulus. Waduh. Nah biasanya kalau orang tersebut kehilangan motivasi untuk menyelesaikan kuliahnya, biasanya kayak gitu. Tapi di teknik itu ini kan, maksudnya ada apa ya? Kalau kebetulan di prodiku kan nggak ada remedi. Kalau apa UAS, UTS gitu nggak ada remedi. Iya. Jadi misalkan nilai jelek ya udah ngulang gitu. Nah kalau teknik gimana sistemnya? Tapi ini mungkin ini ya, mungkin di masing-masing universitas beda kebijakan. Tapi kalau di tempatmu? Kalau di tempat saya itu ada yang namanya remedi. Nah jadi semisal dia nggak lulus matkul ini, kan ada. Jadi lebih jelasnya itu satu matkul itu ada beberapa capaian pembelajaran. Oke. Jadi biasanya ada 3, kalau nggak 2, minimal 2, bisa 4. Nah itu kalau salah satunya nggak lulus, dia harus remedi. Remedi. Iya, di bawah 60. Terus juga kalau diambil remedi, ada batas maksimal nilainya. Ada yang kalau dia nggak nyampe 60, remedi. Kalau dapat bagus, tetap 60. Ada juga yang maksimalnya 70. Nah, beda-beda. Jadi emang masing-masing mata kuliah juga beda, Iya, beda. masing-masing kampus juga kebijakannya pasti beda-beda juga ya. Nah di ini juga kita kembali ke pembahasan yang mungkin lebih general ya, tidak yang pembahasan mengenai apa namanya teknik elektro dalam dunia perkuliahan. Kan banyak sekali juga ya, saya termasuk juga berasumsi kalau teknik elektro itu kan namanya elektro. Iya, Elektro tuh kayak seakan-akan dekat dengan istilah elektronik. Elektronik, Nah, ya. kan banyak tuh. Ini teknik elektro kayaknya ntar kalau udah lulus jadi apa? Tuh ini Jadi tukang servis, servis, ya. elektronik atau apa. Nah, itu gimana sih? Tuh, pendapatmu gimana? Kalau pendapat saya, kalau mau jadi tukang servis itu nggak perlu kuliah di teknik elektro. ya. Iya. Bahkan cukup kursus aja udah bisa. Kursus misal servis TV atau kulkas atau AC itu udah bisa. Nah kalau pendapat saya kalau lulusan teknik elektro jadi tukang servis itu hal yang apa ya, yang wajar karena emang elektro ya kita belajar mengenai elektronika terus listrik. Nah jadi kalau dia bisa servis ya S1 elektro, teknik elektro. D3-nya ada nggak? kalau di kampus saya nggak ada D3-nya, jadi cuma S1. Kalau perbedaan antara D3 teknik elektro sama S1 teknik elektro? Kalau perbedaannya, kalau S1 itu 60% itu teori, Oke. 40% itu praktek. Nah, kalau yang D atau terapan, sarjana terapan itu kebalikannya, 60% praktek, 40%-nya itu teori. Nah, sedangkan output lulusannya itu juga beda. Kalau yang terapan D3 atau D4 itu biasanya mereka outputnya itu bekerja di lapangan atau kerja langsung ngerjain project tersebut. Nah, sedangkan kalau kita S1 itu outputnya itu kita bisa desain, bisa rumusin masalah terus bikin nyelesainnya. Nah, nggak harus terjun langsung ke lapangannya. Jadi perbedaannya di situ. Ya. Terus juga kalau S1 itu outputnya itu dia bisa desain. Nah, kebanyakan lulusan S1 kalau dimasuk industri atau sebuah project dia bisa langsung jadi supervisor. Oh, bedanya Jadi kayak ya. lulusannya itu dia langsung atas. Langsung atas Iya. ya. Nah, sedangkan yang terapan itu di bawahnya, biasanya gitu. Apa yang bisa dikatakan di lapangan? Kalau di lapangan maksudnya itu kan kalau di industri, bukan industri, nggak harus industri. Semisal di kayak pertambangan atau ya pertambangan itu, kalau yang lapangan itu maksudnya dia ngerjain langsung proyeknya. Semisal contoh di power lah, di sistem transmisi. Semisal ada kecelakaan atau arus listrik itu mati, si yang bukan yang di lapangan itu dia desain gimana cara untuk memperbaikinya. Jadi dari proses pemadaman listrik terus
menyambung transmisinya. Nah, yang melaksanakan tugas memperbaiki itu, nah itu lapangan. Anak lapangan. Ya. Kan berarti teknik elektro itu outputnya tadi seperti itu ya. Outputnya teknik elektro itu berarti S1 ya, lebih tepatnya S1 teknik elektro. Dia yang bahkan bisa jadi yang tadi tuh menciptakan alat baru atau mendesain alat baru. Ya, desain. Nah, kemudian bisa dikatakan gini nggak, Wi? Yang D3 itu yang nanti melaksanakan untuk membuat alat itu. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Terus kalau ininya, berarti kan itu tadi ada berhubungan dengan praktek-praktek ya. Berarti Iya. ada yang namanya, misalkan ada tugas bikin alat, kemudian praktekkan langsung. Apakah teknik, tapi kayaknya semua teknik itu ada ini ya, kuliah praktek ya? Iya, ada Atau semua. KP? KP. Nah itu wajib nggak berarti? Itu kalau di teknik wajib. Di teknik wajib? Ya, syarat kelulusan juga. Syarat kelulusan. Nah, boleh diceritakan nggak pengalaman kuliah praktek ini? Saya kuliah praktek di Telkom Akses Telkom. di Kota Pekalongan. Nah, Oke. di situ saya mengerjakan sistem distribusi fiber optik. Nah, pengalaman di sana itu ya seperti pada umumnya sih, ngerjain menyambung kabel fiber optik, terus gimana proses dari pusat, dari LTO sampai ke rumah konsumen. Nah itu gimana distribusinya itu kompleks dikerjain. Kalau kuliah prakteknya, durasinya? Berapa Durasinya bulan? minimal itu 30 hari. 1 bulan ya? Ya, 1 bulan. Maksimalnya nggak ada? Atau Maksimalnya 3 bulan. Oh, jadi gini, kalau di prodi saya itu ada yang namanya KP sama magang. Oh beda ya? Oh, beda. Itu beda. Jadi kalau KP itu wajib. KP wajib? Nah, kalau magang itu nggak wajib. Oke. Jadi semisal KP kan itu minimal 30 hari, maksimalnya 3 bulan. Maksimal 3 bulan? Nah, kalau magang itu minimal 3 bulan, maksimal nggak ada maksimalnya sih. Tapi yang saya tahu itu 6 bulan biasanya. 1 semester lah ya? 1 semester. Nah, itu kalau jadi harus KP dulu. Yang wajib itu KP. Kalau mau magang juga boleh. Jadi magang itu apa ya, nggak wajib, KP-nya wajib, Iya. tapi persyaratannya KP dulu, baru kemudian magang. Ya, magang. Oh, oke. Atau dua-duanya. Tapi kalau terkait itu saya juga kurang paham sih. Atau sebenarnya. mungkin beda-beda kampus lagi ya? Iya, beda-beda. Mungkin kebijakannya juga pasti beda ya. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itulah ya. Kalau ini apa jenis tugas atau jenis tugas dalam teknik elektro. Tugasnya itu ngapain aja? Oh, tugas. Ah. Kalau tugas itu beda-beda sih. Jadi ada yang kita ngerjain soal atau dibuat, yang lebih sering itu bikin laporan. Oh, bikin laporan. Ya. Tapi kalau laporan itu kayak udah wajib sih, namanya bukan tugas lagi. Kayak Oke. ya kalau praktikum pasti ada laporannya. Nah, kalau tugas biasanya tiap matkul itu ada tugas. Nah, di akhir semester itu ada yang namanya tugas akhir atau tugas besar. Tugas besar. Nah, itu yang tiap semester kita kayak buat alat, buat program apa. Ada juga kalau di semester 1 kan masih materi SMA kan. Nah, Iya. tugasnya itu biasanya kita buat soal terus sama jawabannya. Oke, kayak Sepertinya bang soal gitu. Iya. Kalau yang ini tadi, tugas besar. Tugas besar itu mulai semester berapa biasanya? Atau dari semester 1 udah ada tugas besarnya? Semester 1 itu ada tugas besar. Jadi dulu saya semester 1 ada namanya matkul PPR, pengantar prinsip rekayasa. Oke. Jadi itu kita buat intinya kayak ngerumusin masalah, Oke. bikin solusinya, sama bikin apa ya, desain alatnya. Jadi tiap itu kan di semester ganjil. Nah, tiap tahun itu temanya beda-beda. Ada yang tentang kesehatan, pertanian. Nah, dulu ketika saya semester 1 itu temanya kesehatan. Jadi saya dulu buat yang namanya filter air. Nah, jadi dari rumusan masalah kenapa filter air, terus solusinya gimana, alatnya gimana, terus ada programnya juga sedikit. Berarti apa ya, membuat alat filter air itu? Iya, termasuk- tapi kalau di semester 1 kan itu kan tadi matkul
lebih kayak etik. Jadi kayak prinsip engineering gimana. Jadi nggak buat alatnya jadi, cuma buat rumusan masalah, usulan solusinya, terus spesifikasi alat. Kayak paper gitu ya. Iya kayak paper, ya lebih tepatnya paper sih. Jadi yang semester 1 tuh mungkin karena masih baru masuk, ya kan? Jadinya jenis tugasnya juga belum yang langsung praktek gitu ya. Ya belum praktek. Nah itu yang mulai semester berapa tuh yang langsung bikin alat gitu, tugas besarnya? Semester 3, ya semester 3. Semester 3, tahun kedua ya berarti ya? Iya tahun kedua. Tahun kedua udah mulai langsung terjun bikin alat-alat tadi. Itu kalau nggak salah buat timbangan. Timbangan? Masih kayak isi sih, masih muda sih. Oh masih nggak terlalu Iya, kompetitif ya? semester 3 itu buat timbangan, semester 4 buat monitoring akuarium. Monitoring akuarium? Itu semester 5. Kalau 4-nya itu buat coding, aku lupa. Wes coding. Itu buat apa itu pas codingnya? Coding itu jadi kayak data, buat data aja sih. Jadi semisal ada data sebuah produk penjualan terus didata. Jadi kan biasanya kalau data itu kan manual kan. Kalau yang saya tahu manual diketik. Nah kalau itu tinggal masukin file Excel, nanti udah kerangkum semua. Oh kayak bikin aplikasi gitu? Iya bikin, ya seperti itu sih. Oh, wih bisa. Elektro ternyata nggak sekedar cuma ada hubungannya sama apa ya, produk-produk elektronik. Iya elektronik. Bahkan sampai bikin itu tadi aplikasi. Bahkan coding juga ada ya. Tapi matkul coding juga ada. Kayak yang ada hubungannya sama coding. Iya ada. Ada ya. Ada 2 matkul, logika pemrograman sama metode numerik. Tapi itu nggak pure ngoding sih, jadi lebih belajar logikanya. Oke. Jadi bisa dikatakan kamu belajar codingnya itu otodidak? Iya, belajar coding otodidak. Oke. Jadi dosennya itu nggak apa namanya, ngewajibin harus coding apa. Jadi kita bebas milih Python atau C, C#, atau C++. Kemudian apa ya, pengalaman selain akademik, kamu ini ya ikut apa UKM atau organisasi atau ini nggak sih, di elektro ada robotik gitu? Iya ada. Dulu saya ikut robotik juga. Oh iya. Setahun. Itu UKM dari kampus? Iya dari kampus. Itu fakultas, tingkat fakultas. Tapi fakultas. Di luar fakultas juga bisa join kalau nggak salah. Oke. Saya di robotik itu masuk di tim RSB. RSB itu sepak bola beruda. Jadi robotnya itu main bola, masukin bola ke gawang. Robotnya itu ada rodanya. Sepak bola beruda. Jadi kalian bikin robot berapa gitu? Misalkan 11, 22? Enggak sih, enggak harus 11. Jadi tergantung, itu kan targetnya lomba kan, turnamen. Nah, kalau dulu cuma ada tiga robot. 3 robot. Jadi kiper sama penyerang 2. Oh, berarti lawan sama yang lain, tim lain. Iya, jadi 3 robot. Berarti apa ya? Robotik itu termasuk UKM kan? Iya, UKM. UKM yang ada kaitannya dengan teknik elektro. Ya, teknik elektro. Dan sebenarnya robotik itu nggak hanya teknik elektro yang bisa masuk. Iya, sebenarnya banyak sih. Atau mesin elektro, informatika. Oh iya, informatika. Kalau industri kebetulan pas tahun saya itu nggak ada. Tapi sebenarnya bisa aja. Bisa. Oke. Terus gini, kenapa sih harus masuk elektro? Atau apa sih yang menarik di jurusan teknik elektro ini? Mungkin orang-orang masih ragu ya, teman-teman masih ragu mau masuk teknik elektro. Kemudian apa yang membuat teknik elektro ini menarik gitu? Atau jadi apa sih? Ya itu tadi, menarik. Kalau pendapat pribadi saya, itu sih kemajuan teknologi, perkembangan sama. Jadi kayak contoh aja, sekarang kan mobil mulai beralih ke mobil listrik kan, nggak pakai BBM lagi. Iya. Nah, kalau kita masuk elektro, kita bisa ikut ke ranah situ, industri itu. Nah, terus juga
belajar elektro itu serunya itu kita menambah pengetahuan di bidang teknologi. Jadi oh ternyata gini. Terus juga tahu gimana sih kayak HP itu gimana cara kerjanya. Terus alat elektronik kok bisa, lampu kok bisa menyala, iya. Terus radio, Oke. kenapa bisa ngeluarin suara, lebih tepatnya amplifier buat suara gitu. Apakah termasuk kejadian teknologi yang ada sekarang ini kayak TV yang dulunya TV analog kemudian jadi TV digital, terus kemudian TV juga sekarang ada smartphone. Nah itu apakah termasuk bagian dari anak-anak teknik elektro, inovasi-inovasi tersebut? Iya, itu salah satu. Salah satu ya. Oke. Itu Jadi- termasuk salah satu yang menarik juga. Iya, menarik. Dulu zaman waktu saya masih maba-maba, saya itu baca biografinya Steve Jobs. Wes, Steve Jobs. Wah itu ceritanya keren sih menurut gue. Kenapa? tuh? Soalnya sebenarnya kayak Steve Jobs itu dia nggak jago banget di engineering yang saya baca di buku tersebut. Nah dia itu lebih jago di kayak dia itu seninya itu bagus. Oke. Nah kenapa Apple itu kayak sekarang produk tersebut kenapa banyak diminati daripada yang sebelum lain? itu? Heeh. Itu karena apa ya? Dia itu desainnya itu bagus. Oke. Nah, sedangkan kayak kita kan si Steve Jobs itu memadukan antara teknologi Dan seni. engineering dengan seni. Kayak dari pas zaman itu tulisan atau font itu kan di produk tersebut lebih apa ya? Lebih enak dilihat. Terus Iya, apa? Contoh lain kayak earphone atau iPod lah. Warnanya hitam kan biasanya. Iya. Nah, produk dari brand tersebut dia berani Warna lain. warna lain, putih yang gampang kotor. Iya. Tapi malah produk tersebut laris Malah kan? laku ya. Iya, karena dia memadukan seni art di situ. Dia memadukan antara art dan teknologi. Iya, teknologi. Kemudian sempat banyak mention tadi ya bahwa anak elektro itu bakal berinovasi, bakal termasuk globalisasi atau perubahan, upgrade teknologi itu termasuk sumbangsi anak elektro. Nah, kemudian prospek kerjanya semenjanjikan itu. Karena sekarang juga teknologi semakin maju, apakah prospek kerjanya Menurut saya prospek kerjanya anak elektro itu bagus nih. oke, Ada banyak, bisa software engineering, software engineering. telekomunikasi engineering, terus project manager, PNS juga bisa. Oke. Duh, kalau PNS ngapain? PNS bisa mungkin masuk ke apa namanya? Saya juga lupa sih. Soalnya Tapi bisa juga PNS? Bisa. Dokter kan juga bisa PNS kan. Oh iya. Ya mungkin dari tenaga pendidik juga bisa. Oh mungkin tenaga pendidik kan bisa kayak dosen, PNS. itu kan bisa PNS. Oke. Terus juga bikin startup itu bisa, wirausaha juga bisa. Wirausaha juga bisa. Sama tadi di industri teknologi pastinya. Ya, lebih tepatnya di manufaktur. sih Manufaktur. bisa. Sebelum akhir ya Wi, sebelum mengakhiri perbincangan kali ini, bisa kasih saran ke teman-teman yang tertarik dengan jurusan teknik elektro, apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu diasah, atau saran yang berdasarkan pengalaman kamu kuliah ini bisa jadi bermanfaat bagi yang lain. Kalau kalian mau masuk elektro, tips dari saya, kayak kalian belajar menyukai matematika sama fisika. Matematika dan Itu yang fisika. basic. Terus juga persiapkan mental kalian. Mental. Mental. Iya. Dan berusahalah menyukai kafein. Karena kalian pasti setiap hari begadang. Wow, iya. Karena tugasnya pasti. Tugasnya. Iya. Sebelum terakhir deh, presentasi tugas dan materi. Lebih banyak SKS kan pasti udah ada SKS-nya. Maksudnya waktu yang dihabiskan itu lebih banyak bikin tugas atau lebih banyak di kelas? Lebih banyak bikin tugas. Lebih banyak bikin tugas. Kalau di kampusnya, kuliahnya itu malah nggak ada apa-apanya. Tugasnya yang Tugasnya yang nggak, wah. ya itu sedikit Wadidaw. gambar ya. Kalau misalkan dibuka sekarang kalian ini nggak jadi kuliah teknik elektro ya. Oke, lumayan panjang nih kita ngobrol ya, Wi. Aku jadi ngekok nih ya mau nutup ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir ya kan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Dadah.